Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, pembina dan pimpinan Pondok Pesantren Barokatul Mustafa Terpadu, Ustadz Ahmad Zaini Dahlan As-Subti, anggota DPD RI asal Jawa Barat, Senator Ibu Eni Sumarni, Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dadang Supriyatna, Ketua Dewan Penasihat Pondok Pesantren Barokatul Mustafa Terpadu, Haji Muhammad Sami Yusuf atau Haji Muhammad Stephen Samuel Lee T. Lahenko, Gubernur Akademi Pancasila Dr. Haidar Alwi, Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia Saudara Farhad Abbas, para pejabat di jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir dalam acara yang mulia ini sebagai saksi amal jariah dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Wakaf hari ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara fisik dalam acara yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kita hidup di dunia ini tidak akan lama, tetapi kehidupan di akhirat akan kekal abadi selamanya. Itulah mengapa kita harus memiliki bekal, harus memiliki legasi yang kita tinggalkan. Salah satu legasi terbesar adalah amal jariah, karena pahala dan manfaat dari amal jariah tidak akan putus selama apa yang kita tinggalkan masih membawa manfaat kebaikan bagi makhluk di muka bumi. Salah satunya adalah wakaf dan pembangunan masjid sebagai sarana untuk mendirikan sholat secara berjamaah yang merupakan tuntutan Rasulullah, dan kita semua hari ini menjadi saksi bahwa amal jariah tersebut telah ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan niat dan amalan kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peletakan batu pertama sejatinya adalah peletakan pondasi dasar, dan peletakan batu pertama ini menentukan bentuk dan luas bangunan, serta rencana desain dan gambar bangunan. Sehingga di dalam peletakan batu pertama sudah tergambar akan seperti apa bangunan ini dibangun, seluas apa dan setinggi apa bangunan ini akan dibangun. Itulah makna filosofi dari peletakan batu pertama. Karena itu, peletakan batu pertama tidak bisa asal-asalan, dan tidak boleh dilakukan sebelum gambar besarnya ada, karena dari gambar besar itulah kita bisa tentukan di mana dan sedalam apa pondasi dari bangunan ini diperlukan. Itulah yang dilakukan para pendiri bangsa ini saat bersidang di BPUPKI dan BPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa dengan jiwa luhur, jati diri, serta pola pikir sebagai negarawan telah menentukan gambaran negara ini ke depan melalui pondasi yang bisa kita baca di dalam Pancasila dan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka akhirnya secara bersama dan sepakat memutuskan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sistem politik Indonesia diputuskan menganut sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi asli milik Indonesia sesuai dengan DNA Indonesia dengan dilengkapi konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berbeda dengan isme-isme yang ada seperti kapitalisme di barat atau komunisme di timur. Kapitalisme barat bersifat sekularistik dan liberalistik karena lahir dari gerakan protes terhadap dominasi gereja yang saat itu begitu mendominasi keputusan pemerintah melalui dogma-dogma. Sedangkan komunisme atau sosialisme lahir dari perlawanan rakyat terhadap kaum tuan tanah dan kelompok borjuis yang berlindung di balik pemerintah.
Tetapi demokrasi Pancasila sangat berbeda. Demokrasi Pancasila dengan titik tekan permusyawaratan perwakilan adalah jalan tengah yang lahir dari akal fitrah manusia sebagai makhluk yang berkeadilan. Oleh karena itu, ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini yang berbeda-beda harus terwakili di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini. Itulah mengapa pada konstitusi kita yang asli sebelum dilakukan amandemen pada tahun 1999 hingga 2002, MPR adalah lembaga tertinggi negara karena MPR adalah perwujudan daulat rakyat dari semua elemen, baik itu elemen partai politik, elemen daerah-daerah, dan elemen golongan-golongan. Di dalam MPR terdapat anggota DPR yang merupakan representasi partai politik, juga terdapat anggota utusan daerah sebagai representasi seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, dan juga anggota utusan golongan yang merupakan representasi golongan-golongan yang ada di masyarakat. Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri demokrasi Pancasila. Untuk kemudian mereka bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah prinsip syura dalam sistem tata negara kita yang asli, atau dapat kita sebut sebagai DNA asli bangsa Indonesia, dan prinsip syura ini diadopsi dari sistem Islam sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Sudah barang tentu orang yang beriman akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasul-Nya, termasuk tradisi musyawarah dan keterwakilan semua elemen. Sehingga sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada satu tesis pun yang menyebutkan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Karena nilai-nilai Islam terdapat di dalam Pancasila. Dan harus diingat bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan di ayat 2 disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Karena negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan, sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. Tetapi hasil amandemen tahun 1999 dan 2002 yang lalu telah mengubah wajah bangsa ini menjadi liberal kapitalistik, di mana demokrasi liberal mengacu kepada voting, di mana suara terbanyak bukan saja akan menang, tetapi memperoleh pembenaran apapun isinya. Kita seolah tidak punya lagi ruang untuk musyawarah, karena hanya akan berakhir dengan perdebatan dan deadlock, serta walkout akibat tirani mayoritas. Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham. Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar, dan import menjadi jalan keluar termurah dengan dalih efisiensi. Partai politik menjadi penentu arah perjalanan bangsa ini. Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini, dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Tidak ada lagi konsepsi dasar dan syarat utama dari demokrasi Pancasila yang saya sebutkan tadi, yaitu prinsip dasar dari demokrasi Pancasila adalah semua terwakili. Inilah wajah konstitusi dan produk undang-undang negara kita hari ini. Itulah yang saat ini kami gelorakan dan perjuangkan,
DPD RI akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan jati diri sistem demokrasi Pancasila yang merupakan nafas sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini, sekaligus DNA asli dari bangsa yang bernama Indonesia. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, DPD RI membuka diri seluas-luasnya bagi elemen masyarakat yang ingin membangun kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa melalui demokrasi Pancasila. Semoga semua ikhtiar dan usaha kita untuk Indonesia yang lebih baik mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.